akan lebih tepat jika PKS ini mengusung Pak Novel Bamumin sebagai cawapresnya Mas Anies Baswedan. Karena jelas ya, Pak Novel Bamumin ini pernah menyatakan bahwa dirinya didukung oleh 130 juta umat. Bayangkan, itu bukanlah jumlah yang sedikit. Dan kalau kita lihat elektabilitas Mas Anies yang saat ini selalu stagnan dalam posisi nomor 3, ini tidak menutup kemungkinan jika Mas Anies disandingkan dengan Pak Novel Bamumin, elektabilitas Mas Anies bisa langsung meroket melebihi dari Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Bayangkan saja, Pak Novel Bamumin ini didukung oleh 130 juta umat, dan ini bukan angka yang kecil. Bagaikan petir menggelegar, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga putri mahkota dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Mbak Puan Maharani, menyebut bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY masuk dalam radar penjaringan bakal calon wakil presiden dari PDI Perjuangan, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Sebelumnya, putra dari Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan wali kota Solo, juga menyebut bahwa Mas Edi Baskoro Yudhoyono atau Mas Ibas, adik kandung dari Mas AHY ini, cocok sebagai cawapres yang mendampingi Mas Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Pernyataan Mas Gibran ini disampaikan usai mengikuti upacara hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2023 yang lalu. Pernyataan dari Mbak Puan Maharani dan Mas Gibran ini menarik untuk dikomentari. Karena dua sosok ini adalah putra dan putri Presiden Republik Indonesia. Mbak Puan Maharani putri Presiden RI ke-5, sedangkan Mas Gibran ini putra dari Presiden RI yang ke-7. Dan yang dikomentari adalah putra-putra dari Presiden ke-6. Apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani mengenai pernyataannya yang menyebut bahwa Mas AHY ini masuk dalam radar penjaringan cawapres dari PDI Perjuangan, ini adalah sebagai bentuk rekonsiliasi politik setelah hampir 20 tahun Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Demokrat ini menjadi partai yang saling menjadi oposisi. Ketika Partai Demokrat berkuasa, saat itu presidennya Pak SBY, PDI Perjuangan menjadi oposisi selama 10 tahun. Dan ketika Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, hampir 2 periode ini Demokrat juga menjadi oposisi. Sehingga jika Mas AHY ini menjadi capresnya Mas Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, inspiratif ya. Karena anak-anak dari para presiden yang sebelumnya saling beroposisi ini justru menjalin kerjasama yang baik untuk membangun republik ini. Ini adalah sebagai bentuk rekonsiliasi politik yang setelah sekian lama, belasan tahun, dua partai politik ini saling menjadi oposisi. Dan ini juga hal yang positif yang bisa menginspirasi serta menjadi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Di tengah ramainya pemberitaan soal Mbak Puan Maharani yang menyebut bahwa Mas AHY ini masuk dalam radar cawapres Mas Ganjar, serta Mas Gibran yang menyebut bahwa Mas Ibas ini cocok sebagai cawapresnya Mas Anies Baswedan, ada satu pernyataan yang cukup konyol ya, yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS menyebut bahwa Mbak Puan Maharani ini juga masuk dalam radar cawapresnya Mas Anies Baswedan.
Kenapa saya katakan bahwa apa yang disampaikan oleh PKS ini adalah hal yang konyol? Karena kita tahu ya, Mbak Puan Maharani ini adalah Ketua DPP PDI Perjuangan. Yang PDI Perjuangan sendiri sudah memiliki bakal calon presiden atau baca pres, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Mana mungkin PDI Perjuangan sudah memiliki bakal calon presiden, sementara Ketua DPP PDI Perjuangan sendiri menjadi cawapres dari partai lain. Dan ini menurut saya pernyataan yang ya betul-betul konyol ya. Karena kalau kita lihat dari kelompok-kelompok yang satu nafas dengan PKS, ini masih banyak ya tokoh-tokoh yang layak menjadi cawapresnya Mas Anies. Contoh Pak Novel Bamukmin. Pak Novel Bamukmin ini juga menjadi salah satu tokoh yang sudah siap menjadi cawapresnya Mas Anies Baswedan. Bahkan Pak Novel Bamukmin ini pernah menyebutkan bahwa ia didukung oleh 130 juta umat. Itu artinya Pak Novel Bamukmin ini sangat berpotensi jika menjadi cawapresnya Mas Anies. Bahkan ini bisa mengangkat elektabilitas Mas Anies yang selama ini selalu dalam peringkat nomor 3. Akan lebih tepat jika PKS ini mengusung Pak Novel Bamukmin sebagai cawapresnya Mas Anies Baswedan. Karena jelas ya, Pak Novel Bamukmin ini pernah menyatakan bahwa dirinya didukung oleh 130 juta umat. Bayangkan, itu bukanlah jumlah yang sedikit. Dan kalau kita lihat elektabilitas Mas Anies yang saat ini selalu stagnan dalam posisi nomor 3, ini tidak menutup kemungkinan jika Mas Anies disandingkan dengan Pak Novel Bamukmin, elektabilitas Mas Anies bisa langsung meroket melebihi dari Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Bayangkan saja, Pak Novel Bamukmin ini didukung oleh 130 juta umat. Dan ini bukan angka yang kecil. Sekali lagi, jika PKS mengusulkan Pak Novel Bamukmin sebagai cawapresnya Mas Anies, cocok ya. Karena Pak Novel Bamukmin ini didukung oleh 130 juta umat. Apabila apa yang disampaikan oleh Pak Novel Bamukmin yang menyebut bahwa dirinya didukung oleh 130 juta umat, jika ia berpasangan dengan Mas Anies Baswedan, ya tidak menutup kemungkinan ini bisa mengalahkan Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 yang akan datang. Siapapun pasangan dari Mas Ganjar dan Pak Prabowo Subianto. Karena sudah jelas ya, Pak Novel Bamukmin ini menyebut bahwa dirinya didukung oleh 130 juta umat. Belum lagi ditambah dari pendukung Mas Anies dari Partai Nasdem serta PKS dan Partai Demokrat.